Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di antara sela-sela pepohonan. Udara dingin masih terasa menusuk tulang. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk Sinta bermalas-malasan. Hari itu, dia ada ujian pertengahan semester. Dan dia tidak boleh ketinggalan. Secepat mungkin, Sinta bersiap-siap. Mulai dari mandi, bersih-bersih kamar sedikit, dan lanjut sarapan pagi yang sudah dibuat sang bunda. Sinta melahap nasi gorengnya dengan nikmat. Masakan ibunya memang terkenal sedap. Setelah sarapan, Sinta pun pamit pada sang ibu untuk segera berangkat. Sinta menarik kancing jaketnya, memastikan tubuhnya tetap hangat dengan jaket yang menyelimuti tubuhnya. Sinta mengambil sepeda motor yang terparkir di samping rumahnya. Lalu dengan kecepatan sedang, ia pun melajukan kendaraannya. Hanya butuh 10 menit untuk sampai di sekolahnya. Murid-murid mulai berdatangan satu persatu. Saat memarkirkan motornya, Sinta melihat pemandangan menakjubkan. Julia, salah seorang teman dekatnya, sudah datang. Tetapi bukan itu yang membuatnya takjub. Yang membuat Sinta terkesima ialah rambut Julia yang awalnya cuma sebatas bahu, tiba-tiba mendadak panjang hanya dalam 1 hari. Tidak hanya mendadak panjang menutupi punggungnya, rambutnya juga terlihat indah dan berkilau. Sinta buru-buru mencabut kunci motornya. Lalu ia menghampiri Julia. "Julia!" panggil Sinta sambil sedikit berlari. Gadis bernama Julia itu pun memalingkan wajahnya. Begitu melihat Sinta, Julia langsung tersenyum. "Wah, kamu apain rambutmu? Kok tiba-tiba mendadak panjang begini?" tanya Sinta sambil memegang sejumput rambut Julia. Julia hanya senyum-senyum, lalu berkata, "Ini namanya hair extension, alias rambut sambung. Lagi tren loh, kita nggak perlu capek-capek nungguin rambut panjang. Cukup datang ke salon, pasang rambut sambung, jadi deh. Kalau bosan, tinggal copot aja lagi," ucap Julia berseri-seri. Sinta menatap kagum pada rambut Julia. Ia bahkan tak bisa berkata apa-apa. Bel sekolah membuyarkan kekaguman Sinta. Mereka berdua segera masuk ke kelas dan segera menyelesaikan ujian hari itu. Sesampainya di rumah, Sinta tak berhenti memikirkan rambut Julia. Rambut barunya yang indah benar-benar membuat pikiran Sinta tak teralihkan. Dan tanpa disadarinya, keinginan untuk melakukan hal yang sama terlintas di pikirannya. Keinginan itu begitu kuat dan sulit terbendung. Tetapi walaupun begitu, Sinta tak ingin mendahului ibunya. Biar bagaimanapun, ia harus minta izin darinya. Maka di saat makan malam usai, Sinta pun memberanikan diri mengutarakan keinginannya pada sang bunda yang bernama Budiah.
mendengar permintaan anak gadisnya membuat Bu Diah sedikit kaget. "Rambut sambung? Aduh, kalau bisa jangan, Nak." "Kenapa tak boleh, Bu?" tanya Sinta sedikit gusar, membayangkan keinginannya terancam gagal. "Kita nggak tahu rambut yang dipasangkan itu asalnya dari mana. Ibu takut si punya rambut asli." "Gak ikhlas," ucap Bu Diah cemas. Mendengar itu, Sinta sedikit tertawa. "Ibu ini ada-ada saja. Sudah pastilah pihak salon gak sembarangan, Bu. Mereka pasti mendapatkan rambut-rambut itu dengan cara baik-baik, yang pastinya sudah disetujui pemilik aslinya." Dan Sinta lagi-lagi tertawa. "Tapi Nak, gak semua salon itu jujur," ucap Bu Diah lagi. Setelah beberapa menit berdebat, akhirnya pertahanan Bu Diah runtuh juga. Ia dengan berat hati memberi izin pada Sinta untuk memanjangkan rambutnya. Dan di hari Minggu, Sinta pun melakukan penyambungan pada rambutnya. Ia mendatangi salon langganannya, di mana ia sering melakukan potong rambut di sana. Salon tersebut bernama Salon Renaya. Sinta pun mengutarakan keinginannya pada si pemilik salon yang sudah sangat dikenalnya, yang bernama Mbak Hesti. Mbak Hesti melakukan pekerjaannya dengan sangat cekatan. Dan ketika selesai, Sinta tidak mempercayai pandangan matanya. Ia bahkan hampir tidak mengenali sosok yang ada di pantulan cermin. Sosok dirinya dengan rambut panjang yang indah, yang terjuntai lurus di belakang punggungnya. Sinta pulang dengan hati bahagia karena ia berhasil mewujudkan keinginannya. Begitu sampai di rumah, Bu Diah terpelongo melihat penampilan baru anak gadisnya. Ketika Sinta meminta pendapatnya, Bu Diah hanya ngangguk-ngangguk sambil berkata cantik. Mendengar pujian ibunya, hati Sinta semakin berbunga-bunga. Keesokan harinya, ketika sampai di sekolah, giliran Julia yang terperangah melihatnya. Tapi tak lama, mereka berdua pun tertawa bahagia. Malamnya, entah mengapa, Sinta merasa ngantuk berat. Padahal saat itu masih jam 9 malam. Biasanya ia selalu tidur di atas jam 11. Rasa kantuknya yang tak tertahankan lagi membuat Sinta memilih segera merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Rasanya begitu lega. Dan tak lama ia pun tertidur. Tiba-tiba Sinta merasa ada seseorang yang mengelus-ngelus rambutnya. Ia terbangun dan melihat ada seorang wanita duduk di pinggir ranjangnya. Wajahnya terlihat tidak begitu jelas. Ia memakai gaun tidur panjang berwarna merah. Tetapi yang membuat Sinta tersentak kaget ialah ketika ia menyadari betapa acak-acakannya rambut si wanita. Rambutnya pendek sekali, bahkan nyaris botak di beberapa bagian. Potongannya tak rapi, seakan-akan dipotong sembarangan. Tak lama,
Wanita itu menangis lirih. "Kembalikan," ucapnya di sela-sela tangisnya. Sinta tergagap. "Apa yang harus dikembalikan?" tanya Sinta gemetar. Si wanita tidak menjawab. Tetapi ia mengulurkan kedua tangannya ke arah kepala Sinta. Dan tiba-tiba ia menjambak rambut Sinta. Sinta menjerit kesakitan sambil berteriak jangan. "Sinta, Sinta, bangun nak!" Budiah mengguncang-guncangkan tubuh Sinta yang langsung terbangun. Keringat sebesar biji jagung membanjiri wajah dan tubuhnya. Melihat ibunya, Sinta langsung memeluknya kuat-kuat. "Kamu mimpi apa, nak? Teriakanmu kencang sekali." Budiah mengelus-ngelus punggung anaknya yang gemetar hebat di pelukannya. "Tadi ada perempuan, Bu. Dia jambak rambut Sinta," ucap Sinta tersendat. "Itu cuma mimpi, nak. Cuma bunga tidur." "Ya sudah, kamu tidur lagi ya." Sinta menggenggam erat tangan Budiah. "Ibu tidur sama Sinta aja ya, Bu. Sinta gak mau tidur sendiri malam ini," rengek Sinta. Budiah tersenyum getir, lalu mengangguk pelan. Lalu beliau menepuk-nepuk bahu Sinta untuk membantunya tidur kembali. Walaupun Budiah berkata itu cuma bunga tidur, namun di hatinya yang paling dalam ia sedikit mencurigai jika mimpi yang dialami Sinta barusan ada hubungannya dengan rambut palsu yang tersambung di rambut Sinta. Tetapi Budiah berusaha menepis kecurigaannya. Semoga saja memang cuma mimpi buruk yang hanya sekedar numpang lewat. Keesokan paginya, Sinta terbangun dengan kepala berat. Ia memegangi kepalanya. Rasa pusing yang begitu hebat membuat Sinta nyaris kesulitan membuka matanya. Terdengar suara Budiah memanggil Sinta untuk segera bangun dan sarapan. Sinta buru-buru membuka mata. Lalu dengan gerakan perlahan ia mandi dan segera sarapan. Tetapi walaupun ia berusaha keras menutupi wajah sakitnya, tetap saja Budiah merasa ada yang salah dengan anaknya. "Sinta, kamu sakit ya? Wajahmu pucat," tanya Budiah cemas sambil menempelkan telapak tangannya ke dahi Sinta. Ternyata sama sekali tak hangat. "Cuma sakit kepala kok, Bu," ucap Sinta pelan. "Apa tak apa-apa. Bagaimana kalau libur saja hari ini? Biar ibu telepon gurumu," ujar Budiah. Sinta menggeleng. "Gak apa-apa kok, Bu. Kalau cuma sakit kepala aja, Sinta masih kuat," ujar Sinta. Lalu ia memakan sarapannya. Sekolah hari itu dilalui Sinta dengan rasa sakit kepala yang sangat menyiksa. Saking sakitnya, ia jadi sulit berkonsentrasi dalam menyerap pelajaran. Julia menatapnya dengan raut wajah cemas. Tapi Sinta mengatakan kalau ia baik-baik saja. Di saat jam pelajaran usai, sakit kepala Sinta semakin menjadi-jadi. "Kau tak apa-apa, Sinta?" tanya Julia. "Kepalaku terasa tertusuk duri,"
Sakit banget, Jul, keluh Sinta sambil memegangi kepalanya. Sebelumnya aku sering sakit kepala, tapi tidak pernah sesakit ini, ucap Sinta lagi. Julia yang merasa khawatir menawarkan diri untuk mengantar Sinta sampai ke rumah. Awalnya Sinta menolak, tapi Julia memaksa. Julia pun mengendarai motor Sinta dengan hati-hati. Sesekali ia menoleh ke belakang, sekadar memastikan sahabatnya itu baik-baik saja. Sampailah mereka di rumah Sinta, yang disambut Budiah dengan wajah cemas. Malamnya, sakit kepala Sinta mulai berkurang. Mungkin karena ia sudah minum obat. Sinta pun memilih tidur lebih cepat. Tetapi, lagi-lagi mimpi itu datang. Wanita nyaris botak itu hadir kembali. Ia meringkuk di lantai sambil memegangi kepalanya yang hampir gundul. "Kumohon, tolong aku," rintihnya. Kali ini wujudnya lebih jelas dari mimpi sebelumnya. Awalnya Sinta ketakutan, tetapi begitu ia melihat ada beberapa goresan di kepala si wanita, hati Sinta mendadak iba. Dengan sikap waspada, Sinta maju 2 langkah dan bertanya, "Kamu siapa?" Si wanita mendongakkan wajahnya. Dia berwajah rupawan, dengan hidung mancung, mata belok, dan bibir yang tipis. Wajah si wanita sembab karena banjir air mata. "Kembalikan rambutku," teriak si wanita, dan lagi-lagi ia meraih rambut Sinta dan menariknya sekuat tenaga. Sinta menjerit kesakitan. Mendengar teriakan dari kamar putrinya, Budiah berlari tergopoh-gopoh dan mendapati Sinta dengan mata masih terpejam. Tetapi mulutnya berteriak-teriak sambil memegangi kepalanya. Budiah berusaha membangunkan Sinta dengan cara menepuk-nepuk pipinya. Tak lama, Sinta pun terbangun dengan nafas terengah-engah. Sinta menangis sejadi-jadinya di pelukan Budiah. Ia menceritakan mimpi buruk yang baru saja dialaminya. Budiah mendengarkan dengan dahi berkerut. "Sinta, jangan-jangan rambut sambungmu itu sumber masalahnya," ucap Budiah. Tetapi Sinta hanya diam. "Sudahlah nak, lebih baik kamu copot saja," pinta Budiah. Dan mungkin karena merasa lelah, Sinta hanya bisa mengangguk menanggapi permintaan ibunya. Ketika pagi menyingsing, rumah dihebohkan dengan teriakan Sinta. Budiah mendapati Sinta meringkuk meraung-raung di lantai kamarnya. Tangannya mengepal dengan gerakan menarik rambutnya sendiri. Budiah yang panik berteriak minta tolong kepada warga sekitar, yang langsung datang berbondong-bondong. Salah satu warga, seorang wanita paruh baya bernama Bu Husna, menyerobot kerumunan, lalu beliau berjongkok di samping Sinta. Bu Husna menggenggam kuat kedua bahu Sinta dan bertanya, "Siapa kamu?" Teriakan Sinta langsung berhenti.
Ia menatap lekat-lekat mata Bu Husna. "Tolong aku," rintih Sinta. Budia dan beberapa warga terkejut mendengar suara Sinta, yang sama sekali bukan suaranya. Suara itu begitu berat, tetapi nadanya penuh penderitaan. Bu Husna mengelus rambut Sinta dengan senyuman hangat. "Sebenarnya kamu siapa? Dan kenapa kamu merasuki anak ini? Pergilah ke alammu, kasihan anak ini," ucap Bu Husna. Sosok yang merasuki Sinta berkata, "Tapi milikku ada padanya. Tolong kembalikan. Jika dia kembalikan, aku janji tak akan datang lagi." Budia memberanikan diri mendekati Sinta. "Apa yang kau maksud rambut ini?" tanya Budia sambil menggenggam sedikit rambut Sinta. Dan sosok itu membenarkan dengan cara mengangguk. Bu Husna lalu bertanya, "Kami harus kembalikan kemana?" Sosok itu menyebut namanya, yaitu Ayu. Ia dulu tinggal di kampung yang bernama Damai Sehati. Kuburannya juga ada di sana. Ia meminta rambutnya dikuburkan di makamnya juga. Tetapi sosok itu juga meminta permintaan lain, yaitu Sinta harus ikut mengantarkan rambutnya juga. Bu Husna mengangguk. "Baiklah, akan kami kembalikan. Tapi kau harus pegang janjimu. Jauhi anak ini," ucap Bu Husna tegas dengan nada mengancam. Sinta hanya mengangguk lemah. Lalu Bu Husna dibantu beberapa warga segera melakukan pencopotan terhadap rambut sambung Sinta. Awalnya mereka kesulitan, tetapi setelah membaca doa-doa, akhirnya rambut-rambut itu berhasil mereka lepaskan. Rambut panjang yang indah itu akhirnya lepas dari kepala Sinta dan menyisakan rambut asli Sinta yang pendek sebahu. Tidak ingin membuang waktu, Bu Husna menyarankan jika hari itu juga rambut tersebut harus dikembalikan. Bu Dia langsung setuju karena beliau ingin cepat masalah ini terselesaikan. Akhirnya Bu Dia, Sinta, dan ditemani Bu Husna, mereka bertiga berangkat ke kampung Damai Sehati. Beruntungnya ada salah seorang warga yang memiliki mobil bersedia mengantarkan mereka bertiga. Maka hari itu juga berangkatlah mereka ke kampung tersebut. Kampung itu tidak terlalu jauh. Perjalanan hanya memakan waktu 1 jam perjalanan. Sesampainya mereka di sana, mereka menemui kepala kampung dan mengutarakan maksud kedatangan mereka. Kepala kampung mengizinkan, tetapi beliau menyarankan akan lebih baik jika mereka menemui orang tua Ayu, si gadis pemilik rambut sambung, terlebih dahulu. Karena hal ini menyangkut pembongkaran makam Ayu. Jadi setidaknya mereka harus mendapatkan izin. Bu Husna mengangguk tanda mengerti. Mereka pun mengunjungi kediaman orang tua Ayu, ditemani kepala kampung. Rumah Ayu sangat sederhana, dengan dinding dari bambu.
Tapi walaupun sederhana, rumah tersebut terlihat sangat bersih. Sebuah dipan bambu terpajang di terasnya. Pohon rambutan dan mangga tumbuh rimbun di halaman rumah. Seorang wanita paruh baya sedang menyapu dedaunan kering di halamannya. Tampak juga seorang lelaki tua sedang membakar sampah. Assalamualaikum Bu Darsi, Pak Arif, sapa Pak Kepala Kampung. Waalaikumsalam Pak, jawab Bu Darsi bersama suaminya yang bernama Pak Arif. Mereka berdua buru-buru menghampiri rombongan tamu yang datang ke rumah mereka. Ada apa ini Pak? Tanya Pak Arif. Bu Husna pun menjelaskan apa yang sudah terjadi dan apa niat mereka datang ke sana. Mendengar itu, baik Bu Darsi maupun Pak Arif terkejut. Bu Husna membuka kotak kecil berisi rambut Ayu. Melihat itu, tangis kedua orang tua itu pecah seketika. Bu Darsi bahkan menyiumi rambut anaknya. Beberapa tetes air mata membasahi rambut Ayu. Tak sadar, Budiah dan Sinta pun meneteskan air mata. Lalu cerita memilukan keluar dari bibir Pak Arif. Beberapa bulan lalu, Ayu berpacaran dengan seorang pemuda. Ternyata pemuda itu bukan pria baik-baik. Ia seorang pecandu obat-obatan. Suatu ketika, saat tak memiliki uang lagi, si pria yang sangat ingin membeli obat meminta uang dari Ayu. Tentu saja Ayu yang tak memiliki uang karena ia sendiri berasal dari keluarga sederhana. Dan Ayu menolak permintaan itu. Tapi si pria tak mau tahu. Bagaimanapun ia harus mendapatkan uang. Lalu, ketika melihat rambut panjang Ayu yang panjang dan indah, ide jahat pun terlintas di kepalanya. Ia ingin menjual rambut Ayu, di mana saat itu dunia fashion sedang tren pemasangan rambut palsu. Si pria yakin betul, rambut panjang Ayu bisa dijual dengan harga tinggi. Apalagi rambut Ayu sangat panjang hingga melewati bokongnya. Rambut Ayu juga sehat dan berkilau. Jadilah si pria gelap mata dan meminta Ayu untuk memangkas rambutnya. Tentu saja Ayu menolak mentah-mentah. Mendapat penolakan membuat si pria murka. Ia pun meraih sebuah gunting, lalu berniat memangkas habis rambut Ayu. Ayu memberontak sekuat tenaga. Melihat pemberontakan dari Ayu, si pria benar-benar marah. Lalu membentur-benturkan kepala Ayu ke tembok. Tidak hanya itu, ia juga memiting leher Ayu sehingga Ayu kesulitan bernapas. Dan tanpa sadar, karena tekanan kuat di lehernya, akhirnya Ayu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat itu, si pria panik. Tapi karena nafsu mengkonsumsi obatnya, si pria buru-buru memangkas rambut Ayu asal-asalan dan segera pergi dari sana. Mayat Ayu pun ditemukan warga saat melintas di depan rumah kosong tempat kejadian perkara.
Dan hingga saat ini, keberadaan si pria tidak diketahui arah rimbanya. Sedangkan jasad Ayu segera dimakamkan saat itu juga. Akhirnya, bersama-sama mereka mengunjungi makam Ayu. Dengan bantuan penjaga makam, mereka menggali sedikit kuburan Ayu dan menempatkan kotak kecil berisi rambut Ayu di sana. Tak lupa, mereka mengirimkan doa supaya Ayu tenang di alam sana. Dalam doanya, tak lupa Sinta mengucapkan permintaan maaf pada Ayu. Keesokan harinya, Sinta mendatangi salon Renaya dan menceritakan kejadian yang dialaminya pada Mbak Hesti. Mendengar itu, tentu saja Mbak Hesti terkejut. Dan tiba-tiba ingatan Mbak Hesti kembali ke peristiwa 3 bulan lalu, di mana ada seorang pria menjual seikat rambut panjang padanya. Sebenarnya, Mbak Hesti menolak karena tak yakin akan asal-usul rambut tersebut. Tapi si pria sedikit memaksa dengan dalih itu rambut istrinya. Dan saat itu mereka sedang membutuhkan uang untuk biaya berobat anaknya. Dan karena merasa kasihan, Mbak Hesti pun membeli rambut tersebut seharga 500.000. Ketika Sinta menanyakan ciri-ciri si pria, Mbak Hesti tidak bisa menjawab. Karena di saat itu, pria tersebut memakai masker, sehingga Mbak Hesti tidak bisa melihat keseluruhan wajahnya. Mbak Hesti menyatakan rasa penyesalannya pada Sinta karena telah secara sembarangan membeli rambut yang ternyata pemilik aslinya menjadi korban penghabisan nyawa. Sinta tidak 100% menyalahkan Mbak Hesti yang memang berhati lembut itu. Mungkin saat itu niatnya hanya ingin menolong si pria yang katanya sedang membutuhkan uang untuk berobat anaknya. Sejak saat itu, Mbak Hesti lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnis salonnya. Beberapa hari kemudian, Sinta kembali bermimpi bertemu Ayu. Tapi kali ini, kepala Ayu tidak cobel-cobel lagi. Rambutnya yang panjang terurai indah melebihi bokongnya. Penampilannya kali ini sangat bersih. Tak ada air mata, isakan tangis, atau teriakan marah darinya. Yang ada, Ayu hanya menatap Sinta, tersenyum dan berkata, "Terima kasih, aku tak akan lupa." Sinta membalas senyuman Ayu lalu berkata, "Sama-sama dan maafkan aku." Lalu wujud Ayu pun samar-samar menghilang, tergantikan oleh cahaya putih yang menyilaukan.